yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah jemaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini patut kita berbahagia dan patut bersyukur karena Allah masih meringankan langkah kaki kita untuk menuju satu tempat yang Nabi SAW menyebutnya dengan taman surga. Dan mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan menjadikan Allah ridho kepada kita. Allah jadikan kebaikan-kebaikan ini bukan hanya sebatas penambah pahala, tapi Allah jadikan sebagai wasilah penggugur dosa, peninggi derajat, dan dimudahkan setiap urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah 1 bulan dari perjumpaan kita sebelumnya, dan kita merasa bahwa makin kesini itu usia itu kayak waktu itu kayak jalannya cepat betul gitu. Ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW tentang akhir zaman itu, waktu itu akan dirasa begitu amat sangat cepat. Padahal dari zaman Nabi Adam, zaman Nabi SAW, bahkan dengan kita hari ini itu sama waktunya, Pak. Sama aja. Sehari semalam. Sekiranya di zaman Nabi itu sudah ditemukan yang namanya jam, sama juga gitu. 24 jam. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan itu satu dengan yang lainnya bukan jumlah jamnya, tapi keberkahan yang ada di dalamnya. Itu yang membedakan. Siapa di antara jamaah sekalian yang pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari 1 malam? Ada? Gak usah nunduk, Pak. Ini kan cuma nanya, ya. Bukan lagi di sidang. Ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita rasa-rasanya kita akan mengatakan berat. Bukan karena tidak bisa membaca Al-Quran, karena kita menganggap bahwa kayaknya nggak cukup waktunya, ya kan? Tapi di dunia pesantren itu hal yang lumrah ya mas sekalian. Jadi kalau ada di pesantren itu dia bilang ada tuh kakak kelas tuh sehari bisa hatam 2 kali, itu bukan dongeng. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala itu bisa menghatamkan sampai 3 kali dalam 1 hari. Kebayang nggak dalam 1 hari? Gitu. Kenapa? Karena bedanya orang yang menghafal gitu ya dengan orang biasa kayak baca itu memang beda, Pak. Kita kalau misalnya sedang meroja 1 juz itu sekitar 35-40 menit selesai gitu. Ya, itu dengan bacaan yang santai tentunya. Tapi kalau lebih cepat dari itu bisa 25-30 menit. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, makanya ada istilah setoran hafalan Al-Quran sekali duduk. Pernah dengar ini? Ya, sekali duduk itu maksudnya bukan berarti sekali duduk selesai, dipotong nanti waktu makan, dipotong mungkin waktu istirahat. Nah, tapi dalam sekali duduk itu dia bisa menghatamkan 30 juz dalam kurang dari 24 jam. Bisa kebayang ya. Nah, di sini membedakan satu dengan yang lain itu adalah keberkahan. Jangan-jangan kita merasa bahwa waktu itu berjalannya begitu cepat, bukan waktunya yang berjalan begitu cepat, tapi Allah tidak menghadirkan keberkahan untuk kita. Nah, inilah yang kita minta kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita keberkahan waktu. Ada seorang ulama mengatakan bagaimana supaya waktu kita itu berkah? Maka diisi dengan kebaikan. Jadi kalau misalnya waktu itu kita isi dengan kebaikan, maka Allah akan berikan sisanya itu keberkahan. Misalnya nih, kalau kita merasa bahwa membaca Al-Quran 1 juz itu buang-buang waktu, justru sebenarnya ketika kita melakukan hari ini dengan baca 1 juz dari Al-Quran, maka sisa waktu yang tersisa itu semuanya isinya adalah keberkahan. Gini gambarnya. Di akhir bulan, saat kita mendapatkan transferan itu Pak, gaji bulanan, terus kemudian kita sedekahkan. Saya mau zakat Ustaz sebenarnya, tapi nisabnya belum sampai. Saya mau zakat, tapi kayaknya nggak nyampe. Kalau dihitung-hitung memang nggak wajib zakat sebenarnya. Tapi kan ada sedekah. Kalau zakat itu hukumnya apa? Wajib. Sedangkan sedekah itu sunnah. Tapi bedanya adalah kalau kita punya harta yang wajib zakat dan kita tidak keluarkan zakatnya, kita berdosa. Dan itu pun sudah dibatasi 2,5%. Nah, sedangkan sedekah itu boleh nggak 100%? Boleh. 50%? Boleh. Bahkan ketika harta kita dihitung belum sampai pada nisabnya,
memang belum wajib zakat, kita sedekah 50 atau 100 ribu, doanya sama seperti orang berzakat. Sama Pak, Bapak datang ke misalnya ke gerai zakat misalnya, atau ke lembaga amil zakat, mohon izin saya mau bersedekah 100 ribu. Doanya sama nggak? Sama Pak. Sama. Misalnya kita kasih 100 ribu, doanya sama. Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita wa ja'alahu tuhran laka. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan atas apa yang kau sudah berikan, dan Allah jadikan yang tersisa itu penuh dengan keberkahan, dan dijadikan pemberianmu hari ini itu mau zakat, mau sedekah itu sebagai pensuci dari apa-apa yang masih tersisa. Doanya sama Pak. Nah bedanya adalah jemaah sekalian, ketika harta kita ini dengan alasan saya nggak wajib zakat, terus ya pakai buat kebutuhan harian, tidak ada sedekah di sana, wali zakat, atau zakat memang nggak nyampe, sedekah nggak ada. Maka bedanya adalah ketika kita sudah mengeluarkan sedekahnya di awal, maka yang tersisa itu sisanya adalah keberkahan. Maka wajar kita tidak pernah mendengar ada orang yang rajin bersedekah setiap bulannya itu mengatakan kurang aja uang saya, kayak kurang aja bawa aja. Memang bakal kurang Pak. Kenapa? Karena memang tidak ada keberkahan. Bapak dengan teman yang lain sama aja gajinya. Ada yang mungkin 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang mungkin yang kalau jamaah Miftahul Khair ini rata-rata 2 digit ya. Masya Allah. Kelihatan Pak, wajah-wajah ceria kayak ini kelihatan Pak. Ini wajah-wajah bingung cara ngabisin duit ya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama aja gajinya, sama. Anaknya juga sama misalnya, atau pengeluaran bulan juga sama. Tapi membedakan itu adalah keberkahan. Semakin berkah rezeki yang Allah titipkan kepada kita, maka akan terasa itu kebaikannya itu kerasa betul. Gak pernah punya utang ya. Terus juga nggak pernah punya hutang yang melebihi batas kemampuan. Kalau memang ternyata Allah titipkan keberkahan di dalamnya. Dan mudah-mudahan duduk-duduknya kita di majelis ilmu seperti ini, nanti sisa waktu yang ada 1 harian ini, Allah titipkan keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita buka dulu kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini jemaah sekalian, kita akan membahas satu tema berkenaan dengan masalah ikhlas, ya, menakar keikhlasan ketika dunia dan akhirat itu sama-sama menjadi tujuan. Nah, supaya kita bisa memahami ikhlas itu apa, terus bagaimana bisa ikhlas dan seterusnya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ada satu nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Bahwasannya amal-amal itu suratun qa'imatun, itu tak ubahnya seperti fisik yang berdiri atau tubuh yang berdiri. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha, dan ruhnya ya, adalah adanya ikhlas di dalamnya. Nah, kita jelasin pelan-pelan insyaallah. Maksudnya adalah al-a'malul jismiyatu wal qalbiyatu ajsadun, bahwa sesungguhnya amal, baik itu amal fisik, contohnya apa amal fisik? Sholat, puasa. Puasa itu amal fisik. Yang dilatih itu kan masalah haus, lapar, nafsu mata gitu ya. Nah terus juga sholat juga sama amal fisik. Umroh, haji itu amal fisik semuanya. Wal qalbiyatu, dan juga amalan-amalan hati, contohnya apa? Ikhlas, sabar, bisa memaafkan, ridho. Nah itu adalah amalan hati. Ajsadun itu tak ubahnya seperti satu jasad. Wa arwahuha, dan adapun ruh yang ada dalam jasad itu, yang bisa menggerakkan jasad itu, wujudul ikhlasi fiha, adanya ikhlas di dalamnya. Di sini jamaah sekalian, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menggambarkan bahwa amal itu seperti tubuh. Yang tubuh itu ketika tidak memiliki ruh, maka tidak akan pernah bisa bergerak. Dan ketika fisik itu tidak lagi memiliki ruh, dipajang nggak pantas, dijadikan teman hidup horor, ya kan? Misalnya ibu punya suami meninggal, terus saking sayangnya ibu bilang ke yang ngurus, pokoknya nggak boleh dikubur dulu seminggu, saya mau tidur bareng dulu dengan suami saya, walaupun udah nggak ada nyawanya. Ibu berani ibu tidur sama suami yang nggak ada nyawanya, Bu? Saya yakin horor, Bu, ya.
Kalau si ayah nggak usah ditanya, ibu dikubur pagi, siang akad lagi dia bu, ya. Siang sudah akad lagi. Nah, makanya bu, pokoknya ingetin ke ayahnya kalau ayah bunda meninggal pagi, ayah akad siang, bunda datangin malamnya. Iya kayak kalau bisa keluar ya. Nah jamaah sekalian rahmatul Allah Subhanahu Wa Taala, al ajsadu bila arwahin, jasad tanpa adanya ruh itu saqatatun mitatun, itu dia akan jatuh lalu mati. Namanya jasad ketika sudah tidak ada lagi ruhnya, maka dia akan jatuh dan akan mati. Wa kadzalikal a'malu, dan begitu pun halnya dengan amal, la qiyama laha illa biwujudil ikhlas fiha, tidak akan pernah tegak berdiri kecuali ada ikhlas di dalamnya. Jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, amal itu sebagus apapun amalnya, ketika tidak ada ikhlas di dalamnya itu nggak punya nilai, Pak. Nggak punya nilai. Sama seperti ruh gitu. Kita ini masih ada yang mau temenan sama kita, masih ada yang mau bermain dengan kita, masih ada yang mau menemani kita, bahkan itu karena kita masih ada ruhnya. Kalau sudah nggak ada lagi ruhnya, Bapak kebayang nggak bercandaan sama mayit itu kayak mana? Ya? Digerak-gerakin nggak gerak, diajak ngobrol nggak bales, ya kan? Diajak mainan juga cuma diem. Nah, ruh ini jemaah sekalian itu menjadi penggerak jasad. Nah, kalau jasad sudah tidak ada lagi ruhnya, mau dipajang nggak pantas, dijadikan teman juga nggak pantas. Pantasnya apa Pak? Jasad itu dikubur. Ya, pantasnya jasad itu dikubur. Kalau sudah tidak memiliki ruh. Sama halnya dengan amal. Amal tuh kalau nggak ada ikhlas di dalamnya, dibangga-banggain nggak pantas. Mau kita bawa kepada Allah nggak diterima. Dan bukan hanya sebatas tidak diterima, tapi juga mendapatkan ancaman neraka. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-18, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha." Barang siapa yang beramal tapi tujuannya untuk mengharapkan dunia, maka akan kami segerakan balasannya. Ada orang misalnya sedekah pengen dapat pujian, maka dijamin pujian itu akan sampai buat dia. Kalau ada orang sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tujuannya supaya mendapatkan sanjungan dari manusia, maka yakinlah sanjungan itu akan datang buat dia. Gitu ya. Dan Allah menyampaikan, "Ajjalna lahu fiha ma nasya," dan kami akan segerakan balasan itu sesuai dengan yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki, tsumma ja'alnahu lahu jahannam yaslaha, lalu kemudian kami berikan dia neraka yang menyala, yaitu neraka jahannam. Madmumam madhura, dan dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan yang hina lagi terlaknat. Kebayang nggak Pak? Jadi kalau ada orang melakukan amal, tujuan amalnya itu tidak ikhlas karena Allah, bukan cuma tidak diterima amalnya, tapi juga mendapatkan ancaman neraka. Jadi bukan berarti gini, nggak apa-apa, nggak ikhlas namanya belajar, nggak gitu Pak. Ikhlas itu menjadi ruh dari sebuah amal. Ketika amal itu tidak lagi memiliki ruh, bukan hanya ditolak amalnya, tapi juga mendapatkan ancaman neraka jahanam. Bukan neraka biasa, neraka jahanam. Tapi Allah itu adil. Allah itu adil. Kalau ada orang melakukan amal, tujuannya itu misalnya ingin mendapatkan pujian, Allah kasih. Kalau ada orang misalnya ingin melakukan kebaikan, nggak ada sama sekali niatan karena Allah. Pokoknya niatannya karena pengen dilihat, pengen dipuji, pengen disanjung, Allah kasih. Sesuai dengan yang dia kehendaki. Pokoknya maunya apa nih orang? Dia misalnya sholat 5 waktu, tujuannya ingin mendapatkan kedudukan, maka dapat kedudukan itu. Ada orang yang sedekah tujuannya pengen mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat, maka pasti dia mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Allah kasih itu, Allah adil, Allah kasih. Nah, yang membedakan adalah dengan orang-orang yang ikhlas. Nah, kita temukan dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, "Innal abda," sesungguhnya ada seorang hamba, "la ya'malu a'malan hasanatan," dia melaksanakan amalan-amalan yang baik. Ya. Fatas'adul malaikatu fi suhufin muhtamatin, lalu kemudian malaikat naik ke langit, ya, membawa catatan-catatan amal tadi. Fatulqa baina yadayillahi ta'ala, lalu kemudian diserahkan kepada Allah. Fayaqulu alqu hadhihi sahifata, lemparkan catatan ini, buang. Padahal malaikat itu Pak sudah bangga betul dia membawa catatan amal itu.
Kan malaikat itu seperti yang pernah saya sampaikan kalau tidak khilaf, malaikat itu ada yang turun di waktu subuh, nanti dia akan naik di waktu asar. Ada malaikat yang diturunkan oleh Allah di waktu asar dan nanti dia akan kembali di waktu subuh. Makanya ketika Allah bertanya kepada para malaikat ini, dan Nabi menggambarkan malaikat yang naik itu sudah nggak kembali lagi Pak, dalam kurun waktu yang lama sudah. Dan ada malaikat yang turun nanti tidak akan kembali dalam kurun waktu yang lama. Itu gambaran bahwa saking banyaknya malaikat. Nah ketika malaikat itu diturunkan di waktu asar, dia akan kembali di waktu subuh. Dan ketika kembali kepada Allah, Allah bertanya, Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hambaku saat kalian tinggalkan itu? Mereka mengatakan apa? Kami datang saat mereka sedang sholat dan kami tinggalkan. Dan kami juga menyaksikan mereka sedang sholat. Ini waktu yang disepakati oleh ulama adalah waktu subuh dan waktu asar. Kan waktu subuh itu sebagai Allah gambarkan seperti sholat yang disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Para malaikat, gitu ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, malaikat ngadu kepada Allah nih dengan membawa catatan dengan bangganya. Nih, orang ini banyak betul kebaikannya. Diadukan kepada Allah. Apa kata Allah? Al-Quha. Buang. Buang catatan-catatan itu. Kenapa ya Allah? Fa innahu lam yurid bima fiha wajhi. Karena sesungguhnya dia melakukan amalan-amalan itu bukan untukku, kata Allah. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa malaikat itu tidak mencatat ikhlas niatan, enggak. Malaikat enggak tahu detail ikhlas atau tidaknya kita. Malaikat itu kalau ada seorang hamba melakukan kebaikan dicatat, melakukan keburukan dicatat. Enggak ada tugas malaikat untuk bisa menakar nih 70% aja ya Allah, kenapa ikhlasnya cuma 70, itu enggak ada, Pak. Ini enggak usah dikasih balasan ya Allah, kenapa ini enggak ada ikhlasnya enggak ada, Pak. Malaikat tuh ngelihat kita melakukan keburukan dicatat. Kita melakukan kebaikan juga dicatat. Itu bab ikhlas itu cuma kita dan Allah yang tahu, Pak. Cuma kita dan Allah. Nah, ketika malaikat ini melaporkan catatan-catatan kebaikan seorang hamba, Allah bilang apa? Hempaskan itu, ya. Buang. Kenapa dibuangnya Allah? Karena sesungguhnya dia melakukan amal bukan untukku. Yang lain, Nabi SAW bersabda, "Idza kana akhiruz zamani sarat ummati thalatha firaq." Sesungguhnya di akhir zaman itu umatku terbagi menjadi 3 golongan ketika melakukan amal itu. Firqatun ya'budunallaha khalisa, yang pertama orang yang menyembah Allah ikhlas betul gitu, Pak. Ini yang pertama, Pak, ikhlas betul gitu. Yang kedua, wa firqatun ya'budunallaha riya. Beribadah tujuannya karena apa? Riya, pengen dilihat, pengen disanjung, pengen dipuji sama orang. Ya. Yang ketiga, wa firqatun ya'budunallaha la yastaquluna bihin nas. Yang ketiga, kelompok yang beramal atau beribadah tujuannya untuk mendapatkan makanan dari orang. Ya, berburu apa? Berburu makanan. Lalu kemudian di akhirat, fayaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman lil mukhlisin, bagi orang-orang yang ikhlas, idhabu ilal jannah, pergilah kalian ke dalam surga, masuk kalian semua ke dalam surga. Wa yaqulu lil akhirina idhabu ilan nar, dan Allah berfirman kepada golongan yang lainnya, silahkan kalian pergi bersama dengan mereka ke dalam neraka. Jadi 3 kelompok besar ini, satu saja yang Allah perkenankan untuk masuk ke dalam surga, dan sisanya Allah perkenankan mereka masuk ke dalam neraka. Kebayang nggak, Pak? Dari sini kita belajar bahwa amal yang gak ikhlas itu gak main-main gitu. Bukan cuma gak diterima, tapi diancam dengan ancaman neraka. Nah, maka dari sini kita belajar. Apa sih ikhlas itu? Ya. Sampai sebegitunya dalam amal itu. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan ikhlas? Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Ikhlas itu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak penjelasan para ulama. Nah, disimpulkan di sini, ikhlas itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Berapa tingkatan. Al-ikhlasu ala thalathi darajat. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Kenapa kita bahas? Supaya kita tidak bermudah-mudah mengatakan kalau beramal itu harus ikhlas, gak usah minta yang lain. Percuma kamu sholat duha kalau pengen kaya. Percuma kamu rajin tahajud kalau tujuannya pengen dimudahkan urusan-urusan dunia. Ini jangan-jangan kita salah persepsi tentang apa? Tentang ikhlas ini. Nah, kita bahas nih yang pertama. Ikhlas yang pertama adalah ikhlasnya darajatul awam, yaitu ikhlasnya orang-orang yang awam. Nah, perlu saya luruskan terlebih dahulu. Awam itu bukan orang bodoh, jemaah sekalian. Kadang kita ini tersinggung. Tersinggung dengan apa? Ada satu jamaah pernah bilang gini, Ustaz, saya kalau Ustaz Anda yang ngisi, saya nggak pernah datang. Kenapa?
Masa saya dibilang bodoh katanya. Kita ini para jamaah pengajian dibilang bodoh. Emang gimana kata-katanya? Kita ini jamaah sekalian adalah orang yang awam. Awam kan bodoh Ustaz. Sebentar. Awam itu bukan orang bodoh. Awam itu artinya secara umum. Saya ulangi sekali lagi ya. Awam itu artinya apa? Secara umum. Secara umum. Misalnya nih. Seorang muslim umumnya ketika masuk ke bulan Ramadan dia puasa. Betul nggak Pak? Tuh. Jadi kalau ada seorang muslim masuk ke Ramadan nggak puasa berarti nggak umum. Paham ini? Seorang muslim ketika dia sudah cukup hartanya maka dia akan mengeluarkan zakat. Tapi kalau ada seorang muslim dia kaya, dia berkecukupan dan kemudian tidak mengeluarkan zakat berarti tidak umum. Itu gambar sederhananya. Seorang muslim umumnya dia akan sholat. Tapi ketika ada seorang muslim dia menyatakan diri sebagai seorang yang beriman, sudah Islam tapi tidak sholat berarti tidak umum. Nah keumumannya, nah gitu gambarannya Pak. Jadi orang awam itu bukan orang bodoh, bukan. Ini jangan tersinggung. Jadi kalau kita dibilang termasuk saya, Ustadz pintar enggak, saya juga awam gitu ya. Umumnya gitu. Kita ini sebagai orang yang umum, ikhlas itu ikhlas yang rata-rata. Gitu. Umum itu apa? Rata-rata. Apa yang dimaksud dengan derajatnya orang awam ketika ditempatkan oleh Allah sebagai orang yang tetap ikhlas? Ikhlasnya derajat orang awam itu sekalipun dia berada pada kedudukan yang rendah, tapi Allah kasih harga dia Pak. Sekalipun murah ya, sekalipun murah. Apa yang dimaksud dengan ikhlasnya orang yang awam? Ifradul haqqi fi qasdil ibadati. Dia memurnikan ibadahnya itu hanya untuk Allah. Dia memurnikan ibadahnya itu hanya untuk Allah, ma talabi hudzuzid dunyawiyati wal ukhrawiyati ka hifdzil badani wal mali was sihhati wa sa'ati rizqi wa dukhulil jannati wan najati minan nar. Tapi ya gitu ya. Ikhlasnya orang awam itu dia memurnikan ibadahnya untuk Allah. Kalau ditanya kamu puasa buat saya, ya buat Allah. Kamu rajin betul salat duha karena apa? Ya karena Allah. Terus bersamaan dengan itu dia minta jatah dunia, minta jatah akhirat, kahifdil badani seperti meminta perlindungan atas badan, wal mali harta, wasihati minta kesehatan, wasaati rizki minta dilapangkan rezeki, bahkan lebih dari itu wadukhulil jannati minta dimasukkan ke dalam surga, wan najati minanar dan minta diselamatkan dari neraka, diborong gitu ya. Jadi orang ikhlasnya orang awam itu dia beribadah tetap karena Allah. Tapi di samping itu dia minta dunia, minta akhirat, minta harta, minta disehatkan badan, diborong semua. Gambarannya gimana? Rajin betul Pak salat duha, iya biar kaya. Rajin betul salat tahajud karena Allah. Terus rajin betul kenapa? Ya biar urusan saya mudah. Bapak saya perhatikan rajin betul baca surah Al-Mulk, iya biar nggak disiksa di alam kubur. Nah, paham sini Pak ya? Itu ikhlas Pak. Jangan kita pernah mengatakan bahwa orang yang sholat duha terus minta harta, minta rumah, minta mobil, minta supaya bisa healing setiap tahunnya. Itu ikhlas Pak. Dibanding ketika ada orang yang pengen kaya dia datang ke dukun. Nyatanya dia datang ke dukun. Sudah nyata salahnya, sudah syiriknya juga iya. Kalau ada orang datang ke masjid kemudian dia sholat 2 rakaat sholat sunnah duha. Terus abis itu dia minta harta, minta kaya, minta dimudahkan urusan. Apa masalahnya? Orang yang datang ke dukun jelas sudah yang diminta. Orang yang datang ke masjid sekalipun yang diminta itu harta, dia minta sama siapa? Sama Allah. Ada orang bangun malam, tahajud. Panjang betul sholatnya. Tapi ujung-ujungnya, ya Allah. Banyak betul hutang saya. Ya Allah bantu saya untuk bisa melunasinya. Dia minta sama siapa? Sama Allah juga. Nah ini derajatnya orang yang awam. Contoh lagi misalnya, saya pernah jelaskan waktu itu berkenaan dengan sholat duha. Kalau ada orang yang mengatakan kalau sholat itu harus ikhlas, gak usah minta-minta dunia, itu terlalu naif jemaah sekalian. Justru di dalam sholat duha itu diajarkan doa yang keren betul jemaah sekalian. Hafal sholat duha doanya ya? Yakin saya hafal nih jemaah sekalian ya. Ketika kita sudah memuji Allah, Allahumma inna duha uka wal baha uka wal jamala jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Kita puji dulu Allah nih, Allah Kau yang memiliki waktu duha, Kau yang memiliki keagungan, Kau yang maha baik dan seterusnya. Kita puji dulu Allahnya.
Setelah itu apa ujung-ujungnya? Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau dia masih di bumi, keluarkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau dia masih jauh, dekatkan. Wa in kana mu'siran fayasirhu. Kalau dia masih sulit untuk didapatkan, mudahkan. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau dia masih bercampur dengan yang haram, sucikan. Minta apa ini? Minta dunia, Pak, minta rezeki. Jadi boleh nggak, Pak? Bukan cuman boleh, memang disuruhnya seperti itu. Memang disuruhnya seperti itu. Ada orang baca surah Al-Mulk. Supaya apa Bapak rajin baca surah Al-Mulk? Biar nggak disiksa di alam kubur. Lah karena memang hadisnya ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, minal Qur'ani 30 ayat. Di dalam Quran itu ada 30 ayat. Syafaat li rajulin, sekalipun cuma 30 ayat, dia mampu memberikan syafaat kepada seseorang hatta gufirolah, sampai Allah berkenan mengampuninya. Wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu adalah surah Al-Mulk. Rawahu Abu Dawud, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang ibadahnya di samping itu dia minta kebaikan-kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Itu ikhlas gak, Pak? Ikhlas. Jangan pernah memvonis seseorang tuh, kamu ngapain rajin sholat duha? Kalau tujuannya cuma buat dunia, ya Allah. Boleh, Pak, boleh. Tapi derajatnya ikhlasnya orang yang awal. Ya. Ini level 3 lah ya, level 3. Naik di atasnya, Pak. Nah, naik di atasnya. Ada yang kedua levelnya, darajatul khawas. Derajatnya orang yang khusus. Jadi kalau boleh kita bahasakan kekinian, ada yang kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas VVIP. Nah, gitu Pak ya. Jadi ikhlasnya kelas bisnis, ada yang kelas ekonomi paling bawah, yang di atasnya kelas VVIP. Nah, ini kelas yang kedua, ini kelas bisnis, Pak. Kelas orang yang khusus derajat ikhlasnya yaitu ifradul haqqi fil ibadati. Dia memurnikan ibadahnya karena Allah. Ma'atala bihududil ukhrawiyyati. Bersamaan dengan itu dia meminta bagian-bagian akhirat. Kadukhulil jannati, seperti halnya pengen dimasukkan ke dalam surga. Wan najati minan nar, dan minta juga terpelihara diri dari neraka. Wal ma'rifah, minta dikasih ma'rifah oleh Allah, ilmu tentang mengenal Allah. Wal musyahadati, dan diminta kepada Allah untuk selalu musyahadah. Musyahadah itu kemana-mana tuh merasa diawasi. Kemana-mana ngelihatnya yang dia lihat itu adalah kebesarannya Allah, gitu ya. Nah, ini adalah derajat ikhlasnya yang kedua. Dia tetap beribadah ikhlas karena Allah, tapi selain itu dia minta kebaikan akhirat, kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan nanti di akhirat. Gak minta dunia, Pak. Gak minta dunia. Nah, ini udah derajat yang keren, Pak. Jadi gak minta harta, enggak. Gak minta sehat, enggak juga. Gak minta rumah dia, enggak. Atau misalnya dia nggak minta mungkin biar hartanya banyak, nggak juga. Nah, timbul pertanyaan di sini Mas sekalian. Kenapa orang kedua ini spesial? Karena kalau ikhlas kita sudah naik pada derajat yang kedua ini, orang yang sudah berada di derajat yang kedua ini dia tidak lagi meminta dunia. Kenapa? Karena dia sudah yakin akan jaminan tentang dunia. Dia nggak minta tuh, ya Allah lancarkan rezeki saya, ya Allah mudahkan urusan-urusan saya, ya Allah kasih saya harta sekian, nggak ada, Pak. Kenapa? Karena dia yakin betul bahwa dunia itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah. Yang belum ada jaminan itu apa? Akhirat. Kita punya anak mau 3, mau 4 atau 5 kayak saya misalnya. Selama anak-anak kita masih hidup berarti masih ada catatan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang melata di atas muka bumi ini kecuali sudah aku tanggung rezekinya. Itu sudah jaminan, sudah, Pak. Makanya orang yang kedua ini nggak ngoyo-ngoyo dia, ya Allah kasih saya harta, ya Allah kasih anak-anak saya rezeki. Dia nggak minta itu, Pak. Karena itu sudah mendapatkan jaminan. Bukan berarti setelah ini jamaah sekalian nggak pada minta dunia, wah ya enggak. Ini kalau ikhlasnya sudah levelnya level 2. Dia tidak lagi minta bagian dari dunia. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dunia itu sudah ada jaminan, sedangkan akhirat belum ada jaminan.
Jaminan kita jelas, Pak. La yamutu, tidak akan pernah meninggal seseorang hatta yastakmila rizqah, sampai sempurna catatan rezekinya. Coba mau apa coba? Kita kerja memang ada catatan rezekinya. Kita dikeluarkan dari perusahaan masih ada rezekinya selama kita masih hidup. Yang belum ada jaminan itu apakah kita husnul khotimah, apakah kita mendapatkan kebahagiaan dalam kubur, apakah kita nanti mendapatkan pahala di yaumul hisab, di yaumul mizan, apakah kita selamat dari sirat atau tidak, apakah kita masuk ke dalam surga atau neraka, itu yang belum ada jaminan. Makanya setiap kali orang yang ikhlasnya kedua ini meminta kepada Allah, ya Allah, hamba ikhlas beribadah ini kepada Engkau. Ya Allah, hamba salat duha ini bukan minta rezeki dunia, bukan, pengen minta selamat nanti di akhirat. Karena Nabi sudah menyampaikan, Pak, ya, salat duha itu bergantung dari jumlah rakaatnya. Semakin banyak rakaatnya, ada yang sampai dimudahkan urusan rezekinya, ada yang dijamin sampai sore harinya, ada yang bahkan dibangunkan satu bagian rumah nanti di surga. Nah, ini yang dia kejar nih, Pak. Nggak minta, ya Allah lancarkan rezeki saya hari ini, karena memang rezeki sudah dijamin sama Allah. Ya Allah, tolong nih Allah hari ini kasih rezeki buat anak-anak saya. Ya selama anak kita masih hidup memang ada rezekinya. Dia nggak minta itu. Tapi yang dia minta, ya Allah, hamba sholat nih hari ini. Tujuannya apa? Supaya Engkau masukkan hamba ke dalam surga dan Engkau pelihara hamba dari siksa api neraka. Itu ikhlas. Nah, ternyata yang kedua ini levelnya masih tengah. Ada level yang lebih tinggi dari itu. Apa itu? Darajatu khawasil khawas, yaitu derajatnya orang yang khusus di atas yang khusus. Yaitu yang kita sebut tadi kelas VIP. Level 1 dalam ikhlas itu adalah yang ketiga ini. Apa yang dimaksud dengan derajatnya orang yang khawasil khawas? Tahqiqul ubudiyati wa qiyamu huquqir rububiyati fil ibadati. Dia hanya memantapkan ibadahnya itu kepada Allah dengan penuh kesadaran bahwa dia adalah seorang hamba. Dia memantapkan ibadah itu kepada Allah dan memang hanya untuk Allah, dan memantapkan dirinya memang sebagai seorang hamba. Kita tanya nih orang, Bapak rajin banget sedekah biar kaya ya? Enggak. Pengen dapat akhirat, surga ya? Enggak juga. Pasti takut neraka nih? Enggak. Terus kenapa Bapak sedekah? Ya kan kita hamba. Namanya hamba, kata Allah sholat, kata Allah zakat, ya zakat. Masuk Ramadan kamu puasa, namanya juga hamba. Atau hamba, Pak? Budak. Hamba itu apa bahasanya? Budak. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia kan gitu, abdun itu adalah hamba, itu bahasa Indonesia. Kalau kita mau terjemahkan dengan terjemah yang agak-agak vulgar sedikit, hamba itu ya memang budak, Pak. Budak itu punya pilihan nggak, Pak? Kalau kata tuannya nih, kamu ke pasar, bisa nggak budak bilang, nanti mau healing dulu, healing kemana? Namanya budak. Kata tuannya, kamu hari ini ngebajak sawah dari pagi sampai sore. Kalau nggak sesuai dengan keinginan tuannya, ya dicambukkan gitu. Namanya juga budak. Budak itu sama seperti benda. Ini bisa diwariskan, bisa dihilangkan. Coba. Ketika Bilal bin Rabah itu mengikrarkan kalimat syahadat dan diketahui oleh majikannya, ya, apa yang dilakukan? Ditaruh di tengah padang pasir, kemudian ditimpakan batu besar di atas badannya. Ada yang berani nyelamatin? Ada yang berani nyelamatin? Jangan, kasihan. Ada? Nggak ada. Budak namanya. Budak itu terserah tuannya. Ada yang bakal ditusuk dari dubur sampai ke kepalanya. Siapa mau ngelawan? Namanya juga budak. Budak tuh kayak gitu, Pak. Bahkan bisa diwariskan, bisa dibuat bayar hutang. Namanya juga budak. Budak tuh nggak punya pilihan. Kata tuannya kamu pergi. Kata tuannya kamu ngesot. Nah, sama dengan kita nih. Kita ini hambanya Allah. Kata Allah sholat. Kata Allah puasa. Nah, kalau kita ini merasa bahwa diri sebagai seorang hamba dan ikhlasnya sudah pada level seperti ini, ketika kita sholat tahajud itu nggak lagi kayak gini, ya Allah, besok hamba punya urusan, mudahkan urusan hamba. Atau ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga, enggak. Tapi orang yang berada pada ikhlas yang ketiga ini adalah orang yang ketika ditanya, kamu ngapain sih sholat? Biar Allah sayang. Kamu ngapain sih puasa? Biar Allah ridho. Kamu ngapain sih masih tetap juga bantuin orang padahal nggak ada yang muji, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat dan seterusnya. Biar Allah sayang. Itu aja, Pak, yang ada di kepalanya itu. Nah, sekalipun kita nggak bisa di level ini, sesekali kita coba, Pak. Sesekali kita coba. Pernah nggak dipraktekkan? Pernah. Nangis nggak? Nangis, Pak. Nih, Bu, Bapak Ibu sekalian.
Jamaah yang dirahmati Allah, coba nanti malam. Saya tidak menjamin Bapak bisa nangis, Pak ya. Tapi saya bisa pastikan bahwa ketika Bapak betul-betul mengucapkan kalimat ini, Bapak dengan sendirinya akan bisa menangis. Ibu dengan sendirinya juga akan bisa menangis. Gimana caranya? Nanti malam bangun. Jam 3 ke setengah 4 bangun, ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat. Setelah sholat, nah, jamaah sekalian, coba nanti malam bangun setengah 4 atau jam 3. Ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat 2 rakaat. Terserah Bapak mau sholat sunat tahiyat, sholat sunat wudhu dulu silahkan. Mau langsung sholat taubat silahkan. Mau langsung sholat tahajud juga silahkan. Selesai dari sholatnya, mengadahkan kedua tangan. Seperti ini. Ngobrol dengan Allah. Bahasanya bukan minta dunia, bukan minta akhirat. Gini. Ya Allah, hamba malam ini bangun. Hamba malam ini sholat. Hamba tidak meminta dunia. Hamba tidak meminta dimudahkan rezeki. Hamba juga tidak minta dimasukkan ke dalam surga. Hamba juga bukan takut karena masuk neraka. Tapi Allah, hamba bangun malam hari ini. Kiranya kau sayang dengan hamba. Malam ini aja ya Allah. Engkau sayang pada hamba. Ya Allah, malam hari ini hamba minta engkau ridho sama saya. Gak minta tuh, gak minta kebaikan dunia, gak minta kebaikan akhirat. Coba sesekali aja mas. Ya Allah, malam hari ini hamba tidak minta apa-apa. Hamba tidak minta kesembuhan, hamba tidak minta keinginan dunia. Yang penting malam hari ini Allah kau sayang dengan hamba. Coba di atas tumpukan dosa nih Pak. Kalau kita tahu Allah nampakkan ini dosamu segini, rasa-rasanya buat minta dunia tuh malu kita, malu. Tapi karena Allah tutupi aib-aib kita, kita nggak pernah ngelihat dosa kita tanpa malu banyak betul permintaan kita. Padahal ibadahnya sedikit, sholatnya juga jarang-jarang, ya puasa apalagi gitu. Tapi kalau minta banyak betul yang diminta. Ya Allah, hutang saya masih segini, di warung sana belum lunas, anak juga mau sekolah, banyak betul permintaan. Padahal sholatnya nggak imbang dengan permintaannya. Nah maka pada malam hari itu coba bangun, nggak minta apa-apa kecuali minta Allah sayang dengan kita. Nangis kita Pak. Ya Allah, hamba tidak minta apa-apa malam hari ini. Yang penting kau sayang aja dengan hamba malam ini ya Allah. Hamba udah syukur betul sudah kalau kau bisa sayang itu sudah ya. Jadi tidak minta apa-apa kecuali sayangnya Allah. Kita memang belum bisa sampai di sini jamaah sekalian. Termasuk saya juga sama. Kalau habis sholat duha minta duit saya. Kalau habis sholat duha, ya Allah lancarkan rezeki saya, berikan kebaikan untuk rezeki saya. Sama Pak, minta rezeki juga kita. Pas habis sholat tahajud sama, saya juga minta ya Allah anak-anak saya sedang di pondok. Ya Allah kasih mereka tuh kepahaman ilmu, sama minta juga kita masih. Ya. Tapi sesekali kita praktekkan selepas sholat duha, ya Allah saya sholat duha ini bukan karena pengen rezeki. Itu rezeki Engkau yang sudah atur. Ya Allah, hamba sholat duha, yang penting Kau sayang dengan hamba. Kemarin ada yang datang ke rumah, kakak beradik bertiga. Ini adik-adiknya nggak ada yang ngomong, cuma si kakak aja nangis dari awal sampai akhir. Ustaz, kenapa hidup saya kayak gini? Saya nggak tahu ibu kenapa seperti itu kan. Nangis dia, Ustaz, saya rasa-rasanya udah mau mati aja sudah Ustaz. Kenapa Bu? Baru juga selesai satu masalah, tambah lagi masalah. Selesai masalah, tambah lagi masalah. Kapan saya bahagianya Ustaz? Ya Allah. Kita dengarnya aja miris betul. Saya tanya, ibu gimana sholatnya? Ya memang masih bolong-bolong. Cocok sebenarnya. Kalau sudah ngadu banyak betul perkara-perkara dunia, sholatnya pasti bermasalah. Pasti itu Pak. Gak bisa enggak? Orang yang sholatnya rajin aja masalahnya banyak ya Bu. Ini kayak bapak-bapak nih yang hadir hari ini. Ya Bu, ibu juga rajin sholat berjamaah. Ya. Ada hutangnya Pak? Gak usah nunduk, ini saya cuma nanya Pak. Atau nggak pada punya hutang? Saya hutangin kalau gitu ya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang rajin sholat aja masih banyak itu kebutuhannya. Masih ada aja gitu masalahnya, apalagi yang nggak pernah sholat atau sholatnya jarang-jarang ya. Nah ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa ikhlas itu punya tingkatan-tingkatan. Nah kita berada di mana? Paling tidak umumnya kita berada di derajat yang awal. Sambil sholat, sambil minta rezeki, sambil sedekah, sambil minta kaya.
Rajin betul sedekahnya. Usut punya usut, bapak rajin betul sedekah. Iya ya. Rumah saya Ustaz masih belum kebangun. Waduh, ya. Jadi sedekahnya biar rumahnya kebangun. Boleh nggak Pak? Boleh. Yang nggak boleh itu, yang nggak boleh nih Pak, melakukan amal karena ria. Pengen dilihat, pengen dipuji, pengen dapat sanjungan. Bapak kalau selama sedekahnya karena Allah, sholatnya karena Allah, minta dunia itu hal yang wajar Pak. Ya minta dunia itu hal yang wajar, boleh Pak, boleh. Ibu juga boleh. Ya. Ibu rajin tahajud biar suaminya tidak nyangkut di tempat lain misalnya. Boleh nggak? Boleh. Ibu rajin duha supaya suaminya dapat rezekinya banyak, berkah melimpah. Boleh, boleh. Memang gitu aturannya. Ibu misalnya rajin sedekah biar suami ibu tuh hatinya selalu tertambat kepada ibu. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu ibu datang ke dukun pasang susuk. Ya. Ya, datang ke dukun pasang susuk. Ibu ngapain datang ke dukun pasang susuk? Biar suami saya tidak tergoda dengan wanita lain. Ternyata wanita lain susuknya lebih mantap Pak ya dibanding dukun yang didatengin. Coba kalah lagi. Nah makanya minta kepada Allah sambil itu juga minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Itu juga adalah ikhlas. Baik. Yuktasabul ikhlasu bitadabburil ayat. Dan ikhlas itu harus dilatih Pak. Bagaimana melatihnya? Yang pertama dengan cara mentadabburi ayat-ayat. Wal akhbar, juga hadis-hadis Nabi SAW fi targhibi itu terhadap pujian ikhlas bagi orang-orang yang ikhlas, wa tarhibir riya, dan peringatan untuk orang-orang yang riya dalam amalnya. Jadi kayak tadi tuh kita sudah belajar bahwa orang-orang yang beramal karena pengen dapat kedudukan dunia, Allah segerakan balasannya. Tapi ingat, di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, dengan mentadaburi ayat ini, sesungguhnya kita sedang melatih keikhlasan. Ini satu. Yang kedua, bi ikhfa'i wa kitmani a'malis shalihat. Di ikhfa, tuh ikhfa. Ada izhar, ada ikhfa, ada iqlab, ada gunnah. Nah, ikhfa itu artinya samar. Dibilang n enggak, dibilang juga enggak gitu. Wa antum gitu. Itu namanya ikhfa, samar. Artinya apa? Supaya kita bisa ikhlas itu yang kedua caranya bi ikhfa'i, dengan menyamarkan amal, wa kitmani, atau disembunyikan sekalian. Yaitu amal-amal soleh. Tahu menyamarkan? Menyamarkan itu gini. Datang ke masjid, kasih amplop isi 1 juta. Ditulisnya apa? Hamba Allah. Itu apa namanya? Menyamarkan. Kenapa itu disebut menyamarkan, bukan menyembunyikan? Karena orang masih ngelihat kita, Pak. Bapak datang nih, misalnya Pak Wahid datang ke masjid misalnya, ngasih ke pengurus untuk bangun masjid misalnya 1 juta. Gak usah sebut nama saya ya, sebut aja hamba Allah. Kan masih ada yang ngelihat, dia pasti cerita Pak. Tahu nggak ya kemarin yang hamba Allah itu? Pak Wahid. Itu namanya menyembunyikan, menyamarkan namanya. Bukan menyembunyikan, masih menyamarkan. Tapi kalau gini gimana Bu? Misalnya ibu datang ke masjid, nyumbang ke masjid 2 juta. Gak usah tulis nama saya ya. Gak usah tulis juga hamba Allah, tulis aja blok C nomor 2. Blok C nomor 2. Itu inisial betul. Orang pada muter nanti pulang dari sini. Mana blok C? Oh, si Ibu Anu ternyata. Itu namanya menyamarkan, masih menyamarkan. Atau latihannya adalah dengan apa? Dengan menyembunyikan sekalian. Bapak datang malam-malam ke rumah tetangga yang memang membutuhkan. Bapak bawa beras, bawa minyak, bawa gula, bawa telur. Malam-malam Pak, Bapak sembunyikan amal dia, Bapak taruh di depan rumah dia, nggak ngomong, nggak pakai inisial, nggak pakai hamba Allah, ditaruh gitu aja. Untuk apa? Melatih keikhlasan. Besok rame orang, Masya Allah Pak Haji Anu bantuin Ibu Anu. Dan itu bukan kita yang disebut Pak. Pertanyaan saya, Bapak ngedumel nggak? Kira-kira aja dalam hati, itu gue yang ngasih, bukan Pak Haji gitu kan. Dongkol betul perasaan, memang belum ikhlas. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa ikhlas itu dengan cara apa latihannya? Dengan cara menyamarkan atau menyembunyikan. Dan ingat, amal terang-terangan itu juga kebaikan, amal yang disembunyikan juga kebaikan. Kalau kita melakukan amal terang-terangan, anggap aja syiar. Kalau kita menyembunyikan amal, anggap aja latihan keikhlasan. Jadi bukan jaminan Pak, Bapak menyamarkan, menyembunyikan amal, itu bukan jaminan Bapak ikhlas.
hanya sebatas melatih keikhlasan. Buktinya apa? Saat kita memberikan orang bantuan tanpa sepengetahuan dia, dan pas yang diceritakan tuh ternyata bukan kita masih bilang gini, itu aku yang ngasih. Gitu ya. Dongkol betul nih. Padahal kita yang ngasih, orang lain dapat pujian. Memang kita belum ikhlas. Gitu gambarannya Pak. Jadi ikhlas itu dilatih. Kalau memang ternyata nggak bisa menyamarkan, tetap aja masih ada perasaan ria, maka disembunyikan sekalian. Tapi menyembunyikan amal itu bukan jaminan kita ikhlas. Hanya sebatas melatih keikhlasan. Paham ya? Jadi Bapak mau amal terang-terangan, kalau ikhlas berpahala, sembunyi-sembunyi ikhlas juga berpahala. Terang-terangan gak ikhlas gak ada pahalanya, sembunyi-sembunyi gak ikhlas juga gak ada pahalanya. Ya, jadi ikhlas itu memang ruhnya dari amal. Selanjutnya jamaah sekalian, kita selesaikan. Wabiqat ittama'i minal khalqi, yaitu memutus diri dari kebutuhan terhadap makhluk. Gak rakus akan pujian, gak pengen dilihat. Pokoknya gak ada urusan orang mau muji, mau nyaci, terserah deh. Misalnya nih, untuk melatih keikhlasan. Ibu misalnya nih, ibu bawa nasi kuning ke sebelahnya, ke sebelah tetangga ibu. Terus komentar dari tetangga, cuma nasinya aja kan nggak ada lauknya. Iya. Kata si ibu, besok Bu ya, insya Allah nanti saya bawain. Besok nih ibu datang lagi Bu dengan bawa nasi kuning plus telur bumbu Bali. Apa kata si ibu sebelah? Cuman telur kan, nggak ada ayam. Iya. Besok kita bawain lengkap nasi kuning, ayam plus telur bumbu Bali. Masya Allah. Apa komentarnya? Iya sih ayam, kok kecil ya ayamnya. Allahu Robbi. Kita punya tetangga model kayak gini nih. Kelakuannya. Besok datang lagi nggak Bu kira-kira Bu? Oh Bu. Ibu besok masih datang lagi Bu? Ngasih ini. Kayaknya pensiun saja. Ya? Pensiun dini dari dunia ngasih-ngasih tetangga. Nah itu berarti memang belum ikhlas. Masih belum ikhlas. Ikhlas itu ketika kita memberi dan tidak ada balasan apapun dari orang yang kita beri, dan kita tetap memberikan itu. Nggak ada peduli dengan omongan dia mau muji, mau nyaci, nggak ada urusan. Yang penting orang yang ikhlas itu dipuji, nggak nambah pahala, dicaci juga tidak mengurangi pahala. Gitu ya. Itu namanya ikhlas. Yang selanjutnya wabidawamir riyadati wal mujahadati. Mendawamkan riyadah itu latihan, dan mujahadah itu kesungguhan. Berlatih dengan sungguh-sungguh. Dulu diceritakan bahwa ada seorang yang biasa sholat berjamaah saf pertama. Di saf pertama. Bertahun-tahun, Pak, puluhan tahun dia selalu sholat itu di saf pertama. Dalam satu kesempatan, dia datang terlambat ke masjid. Terlambat, Pak. Masbuk dia. Yang lain udah selesai, cuman dia di belakang sendiri masbuk, Pak. Orang-orang kan pada ngelihat, Pak ya, dilihat itu. Nah dia merasa bahwa dilihatin orang ternyata. Wah, malu dia Pak gara-gara masbuk. Malu gara-gara masbuk. Habis itu dia nangis. Kenapa nangis? Ya Allah, berarti selama ini saya sholat di saf depan itu bukan karena Engkau. Buktinya apa? Buktinya ketika masbuk hamba merasa malu terhadap pandangan orang-orang itu. Harusnya kalau ikhlas itu dia sholat, mau di belakang kek, mau masbuk kek, tetap aja biasa aja. Jadi Bapak kalau sholat ke masjid, gak jadi berangkat ke masjid gara-gara di masjid sudah rakaat kedua, rakaat ketiga, memang gak ada ikhlas di situ. Saya sering sampaikan di dalam kajian itu, sekalipun masjid udah bubar, Pak, datang ke masjid, gak apa-apa, gak apa-apa. Orang tuh gak ada yang gibahin kita. Misalnya kita masbuk 3 rakaat bahkan, sholat maghrib masbuk 3 rakaat, kebayang gak? Kebayang gak Pak? Kalau duhur, ya, ketinggalan 3 rakaat masih sempat 1 rakaat. Ini sholat maghrib, masbuk 3 rakaat. Ya, datang udah tinggal tahiyat akhir. Datang tetap ke masjid, Pak. Kenapa? Itu melatih keikhlasan di situ. Jadi kalau Bapak nggak jadi, Pak kenapa nggak ke masjid? Udah mau salam. Nggak apa-apa, datang aja. Bapak datang ke masjid, tetap sholat. Orang tuh seumur-umur saya hidup, ya, mungkin Bapak juga ngerasa. Pernah nggak Bapak gibahin orang yang masbuk? Masya Allah ya dia kemarin telat 2 rakaat sholat duhurnya. Ada kayak gitu? Nggak ada, cuman kitanya kepedean. Kita ngerasa bahwa kalau kita masuk tuh jadi sorotan dari orang. Orang nggak ada nyorot kita sebenarnya, kita yang kepedean aja. Kita yang kepedean. Maka dari itu jamaah sekalian, saran saya, mau di masjid itu sudah qomat kek, mau di masjid itu sudah jalan 2 rakaat 3 rakaat, Bapak ke masjid aja nggak ada urusan.
Datang aja ke masjid, Pak. Kecuali sholat Jumat. Ya. Kalau Bapak masuk sholat Jumat, datang pas sudah bubar, memang nggak punya muka memang. Ya. Parah, Bapak menyusul sholat apa di masjid? Orang udah pada bubar. Ya, nanti datang supaya saya melatih keikhlasan. Biarin aja orang lihat saya. Datang, Bapak kemana? Mau ke masjid. Ngapain Pak? Sejadah ketinggalan. Bukan sejadah ketinggalan ya. Memang terlambat memang datangnya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Kalau sholat Jumat memang udah Bapak di rumah aja sudah gak usah menampakkan muka sudah ya. Bapak sholat duhur di rumah. Tapi kalau sholat duhur, asar, maghrib mau telat 1 rakaat, 2 rakaat, bahkan udah selesai datang aja ke masjid. Itu untuk melatih apa? Keikhlasan. Dan terakhir jemaah sekalian, wa du'a ilallahi ayyarzuqahul ikhlas, minta sama Allah supaya Allah merezekikan kita ikhlas. Karena ikhlas itu jemaah sekalian ruh dalam amal. Sebagus apapun amal yang nggak ada ikhlas, dan kita masih ingat sebagai penutup ini, kita masih ingat 3 orang yang pertama kali dihisab oleh Allah, yaitu orang mati syahid, orang yang alim juga pandai baca Quran, dan yang ketiga adalah orang yang rajin sedekah. Tiga-tiganya di neraka. Tiga-tiganya di mana? Di neraka. Bukan karena amalnya kurang bagus, Pak. Bagus betul. Satu kehilangan nyawa, satu kehilangan waktu untuk belajar, kemudian kehilangan waktu juga untuk baca Quran. Yang ketiga, hilang hartanya sudah habis untuk disedekahkan, tapi masalahnya ada pada hati yang tidak ikhlas, tiga-tiganya nyemplung dalam neraka. Dan makanya sekali lagi saya ingatkan, ikhlas itu bukan masalah hal yang sederhana. Yang gak ikhlas itu bukan cuma gak diterima amalnya, tapi juga mendapatkan ancaman neraka jahanam. Dan mudah-mudahan usaha-usaha kita dalam melakukan kebaikan dicatat sebagai orang-orang yang melakukannya dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah rizkikan pada hati-hati kita ikhlas dalam setiap amal. Amin ya rabbal alamin. Termasuk yang ngasih apa nih? Hari ini menunya apa, Bu? Oh Bu, menu kita hari ini apa? Jangan bilang kami guling PHP namanya. Nah, apapun rezeki yang kita makan hari ini, mudah-mudahan yang jadi donaturnya ikhlas juga karena Allah. Nah, dan mudah-mudahan ibu-ibu juga yang menyiapkan hari ini juga diberikan keikhlasan oleh Allah SWT, sehingga amalnya diterima dengan baik dan nanti akan mendapatkan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Baik, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.